Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kurniawan, NIM 519061104. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik dalam penerapan K3. Adapun pengertian dari statistik K3 yaitu statistik adalah suatu alat dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data, sehingga data bisa diolah menjadi informasi yang berguna. Dalam K3, penggunaan statistik bertujuan untuk menilai kinerja program K3 dalam upaya penurunan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada tujuan dari mengidentifikasi tujuan pengukuran K3 itu yang pertama mengidentifikasi naik turunnya dari timbulnya kecelakaan kerja. Yang kedua, mengetahui peningkatan atau berbagai hal yang mampu memperburuk kinerja K3. Yang ketiga, membandingkan kinerja antara tempat kerja dan industri yang serupa. Yang keempat, memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana K3. Yang kelima, memonitor kinerja organisasi, khususnya mengenai persyaratan untuk penyediaan sistem atau tempat kerja yang aman. Adapun di sini ada contoh permasalahan yang dimana sebuah perusahaan dengan jumlah pekerja 1.700 orang yang bergerak di bidang manufaktur memiliki jam kerja sebanyak 2.280.000 dalam 1 tahun. Dengan data kecelakaan kerja yang dicatat sebanyak 24 kali dan FR tahun sebelumnya itu 65. Jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan kerja yaitu sebanyak 165 hari kerja yang hilang. Kemudian hitunglah frequency rate, severity rate, incident rate, ATR atau rata-rata hilangnya waktu kerja, kemudian safety score, dan berikan solusi dalam upaya pencegahannya. Di sini yang pertama yaitu frequency rate. Frequency rate ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per sejuta orang pekerja. Adapun rumus dalam menghitung frekuensi rate yaitu jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi dengan jumlah jam orang kerja, yang dimana diketahui pada soal tersebut jumlah kecelakaan kerja itu sebanyak 24 kali dikali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja itu sebanyak 2.250.000 dan didapatkan hasil yaitu sebesar 10 jam. Maka dapat disimpulkan dengan nilai frekuensi rate 10 tersebut berarti pada periode orang kerja tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 10 jam per sejuta orang kerja. Yang kemudian yaitu rasio keparahan cedera atau severity rate. Yang dimana severity rate ini adalah statistik atau perhitungan banyaknya hari hilang akibat kecelakaan kerja dalam 1 juta jam kerja selama kurun waktu tertentu. Kurun waktu yang dimaksud dalam perhitungan ini yaitu secara periodik yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau tahunan. Adapun rumus dalam menghitung severity rate yaitu jumlah hari kerja yang hilang dikali 1 juta dibagi per jam kerja orang. Yang dimana diketahui pada soal ini jumlah hari kerja yang hilang itu sebanyak 165 hari kemudian dikali 1 juta dan dibagi jam kerja orang itu sebesar 2.280.000 yang didapatkan hasil yaitu sebesar 72 hari. Maka dengan nilai severity rate 72 tersebut mengidentifikasi bahwa selama kurun waktu tersebut berarti pada tahun tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja itu sebanyak 72 hari. Kemudian untuk penghitungan incident rate. Incident rate ini digunakan untuk menginformasikan mengenai presentase jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Dengan rumus incident rate itu jumlah kasus kecelakaan dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang terpapar atau yang bekerja dikali 100%. Maka pada soal kan kita ketahui jumlah kasus kecelakaan kerja dalam 1 tahun itu terjadi sebanyak 24 kali dan dibagi jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut itu sebanyak 1.700. Kemudian dikali 100%. Nah, didapatkan hasil yaitu 1,4%. Maka jadi dapat disimpulkan untuk presentasi kecelakaan pada tahun 2021 di perusahaan tersebut itu sebesar 1,4%. Selanjutnya, rata-rata hilangnya waktu kerja atau
average lost time atau ALTR. ALTR ini kita gunakan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan suatu kecelakaan di perusahaan. ALTR ini bisa kita hitung dengan jumlah jam yang hilang dikali 1 juta dibagi total jam kerja pekerja. Nah, pada soal ini kan yang kita ketahui itu jumlah hari yang hilang itu 165 hari. Nah, kemudian untuk mengetahui jumlah jam yang hilang, kita kali 8 jam. Nah, 8 jam ini adalah rata-rata kerja para pekerja itu dalam satu hari. Maka kita kalikan 165 hari dikali 8 jam. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar 1320 jam. Maka jumlah jam yang hilang yaitu sebesar 1320.000. Lalu kita kalikan dengan 1 juta. Lalu kita bagi dengan total jam kerja para pekerja itu selama 1 tahun. Yang dimana total jam kerja pekerja itu sebesar 2.280.000. Maka kita kali dan kita bagi dan dapatkan hasil yaitu sebesar 579 jam. Nah, untuk mengetahui berapa hari rata-rata hilangnya waktu kerja dalam satu hari, maka dalam satu hari ini kan jamnya tuh sebesar 24 jam. Maka 579 jam ini kita bagi dengan 24. Maka didapatkan hasil itu sebesar 24 hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rata-rata waktu kerja yang hilang yaitu sebanyak 579 jam atau kita jadikan hari itu sebanyak 24 hari. Kemudian itu kita hitung safety score. Nah, pada soal tersebut kita ketahui untuk frekuensi rate pada tahun 2020 tadi itu sebesar 65. Kemudian pada perhitungan frekuensi rate tahun 2021 yang kita lakukan perhitungan pertama tadi itu kita dapatkan hasil sebesar 10. Nah, maka safety score ini kita bisa hitung dengan rumus frekuensi rate pada tahun ini tahun 2021 dikurang frekuensi rate sebelumnya itu tahun 2020 dibagi frekuensi rate sebelumnya itu tahun 2020 lalu kita bagi dengan 1 juta. Maka kita masukkan yang data tersebut pada rumus yang yaitu diketahui pada safety score 2021 FR-nya sebesar 10, lalu kita kurang dengan 65, lalu kita bagi frekuensi rate 2020 itu 65, lalu kita bagi lagi dengan 1 juta dan didapatkan hasil yaitu sebesar min 0,000084 atau kita bisa bulatkan itu sebesar 84 dikali 10 min 7. Nah, dapat kita simpulkan dikarenakan nilai safety score dari perhitungan kecelakaan di atas ini berada di bawah min 2, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut tuh sudah membaik. Kemudian ada saran dan solusi yang saya berikan kepada perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, saran saya, perusahaan harus memperbaiki sistem ketiga yang berada di perusahaan manufaktur tersebut, dikarenakan masih adanya kecelakaan kerja yang terjadi selama proses produksi. Dengan masih adanya kecelakaan kerja yang terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang lumayan besar, karena hilangnya waktu produksi yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa tahap solusi guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Adapun solusi atau upaya pencegahan yang saya berikan untuk mencegah kecelakaan kerja itu yang pertama, membangun manajemen ketiga yang bagus. Yang kedua, memberikan fasilitas APBD kepada setiap karyawan yang memadai. Yang ketiga, melakukan pelatihan rutin kepada setiap karyawan, karena dengan karyawan yang terlatih dan profesional di bidangnya maka akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Yang keempat, yang memberi rambu-rambu di setiap proses produksi. Yang kelima, memberi keterangan informasi tentang mesin yang digunakan. Jadi
kita perlu memberikan info tentang mesin-mesin yang berbahaya yang digunakan dalam proses produksi, sehingga karyawan bisa mengetahui tentang mesin yang digunakan, sehingga mereka bisa berhati-hati dalam mengoperasikannya. Selanjutnya, mengawasi setiap berjalannya proses produksi. Jadi kita perlu mengawasi setiap berjalannya produksi sehingga karyawan tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.